wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Hadratul Mukarramun, para hadirin ulama, para asatidz, para orang-orang tua, para guru ngaji, para pensepuh yang mungkin barangkali saya bisa sebut satu persatu walaupun demikian insyaallah kita mendengarkan sahabat dan ujim saya. Wabil khusus yang saya hormati Sahibul Haul, Sahibul Aqiqah, yakni yang saya kenal, yakni Bang Firman atau Bang Buniong dari Indonesia pula yang saya hormati Sahibul Wasilah, yakni Bos Salim yang menghubungkan saya juga sama mendadak juga ya, hari ini undang balik bulan Maulid Batu Bingung biasa dan malamnya malam biasanya juga saya kasih bingung Pak, orang ada yang Maulid Sabtu Minggu ngapa sih ya kayak ada hari lain tapi mungkin barangkali karena kasih besar. Jadi mohon maaf saya juga banyak berbicara. Dan mobil sekolah yang saya hormati guru kita bersama Anda Mukarram Buya Jadi Mata Fitul Hayatul Amin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan guru kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, hilangkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal. Begitu juga kita yang hadir dengan wasilah kita bersalawat kepada kanjeng Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan. Amin. Dan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat pertolongan daripada Nabi kita Muhammad. Dan alhamdulillah wabil khusus saya dihormati Bapak Kepala Desa Kampung Melayu Timur, yakni Bapak Haji Jamaluddin, dan doakan semoga beliau juga diberikan kesehatan ya, menjadi pemimpin yang amanah, yang tidak sombong, sadar bahwa dia jadi pemimpin awalnya dari bawah, nggak kucuk-kucuk orang naik ke atas kalau nggak didorong dari bawah, nggak kucuk-kucuk orang jadi lurah kalau nggak dipilih oleh rakyat. Makanya tatkala sudah menjadi lurah jangan lupakan rakyat dan jangan korbankan rakyat demi untuk kepentingan pribadi. Karena sekarang ini banyak pemimpin yang mengorbankan rakyat demi untuk kepentingan pribadi. Tapi mudah-mudahan Pak Lurah kita amin ya robbal alamin. Karena banyak ini generasi sambung. Demi untuk kepentingan dia sambung berapa banyak orang-orang yang pada dikorbankan saudara-saudaraku sekalian. Mana salah satu yang dikorbankan tuh yang tukang-tukang main pakong tuh korban sambung. Korban sambung boleh jadi saya kayak orang pokok-pokok masalah apa kok pakong ada lagi nggak tahunya dalam kondisi sambung boleh jadi ngelengser-lengser. Tapi mudah-mudahan kelengseran sambung pakong juga ikut lengser. Itu masalah di sini main pakong ada kagak. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya menyampaikan nanti ada haul, ada kakek. Kita sekarang berbicara masalah akikah dulu. Akikah memang dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa fungsi akikah? Adalah untuk menebus anak. Karena kata Nabi al-waladu marhunun bi aqiqatihi, anak itu digadaikan dengan akikah. Ini waktunya kapan Pak? Ini yang menjadi pertanyaan, waktunya Pak. Yang menjadi pertanyaan akikah waktunya kapan? Oke, kalau kita ngaji dalam kitab Matan Jubat, tusannu fi sabi'ihi wasbun hasan, disunahkannya kita akikah itu pada usia bayi yang 7 hari.
Tusannu fi sabi'ihi wasmun hasan. Disunahkan pada bayi yang usia 7 hari diberikan nama wasmun hasan, diberikan nama yang baik ya. Terus kemudian sambil apa? Sambil dicukur rambut nih. Ini fungsi akikah sebenarnya dijanjikan ya. Anak usia 7 hari ya disunahkan cukur rambut. Rambutnya dicukur biar habis, terus diakekahin kalau punya. Tapi bagaimana kalau kagak? Jangan maksain. Karena gara-gara kita mau akekah anak, ada embe orang di jalanan ditangkap. Nggak gitu juga kali. Ya enggak? Itu mah bagi orang tua yang punya. Bagaimana kalau yang kagak? Nggak jadi masalah. Nah, sekarang bagaimana kalau orang yang udah tua? Balik. Bagaimana kalau orang yang udah tua diakekahin? Nih Pak, nih yang jadi bertanya, mau jangan disinggung nih Pak ya. Sebenarnya mau nggak jadi akekah, Bang. Jadinya apa? Jadinya sodako. Enggak sia-sia, enggak. Jangan dibilang sia-sia, enggak. Semuanya ada manfaatnya. Kan kalau dibicarakan akekah nggak nyambung. Nggak nyambungnya kenapa? Karena kalau akekah mau usia 7 hari sampai di luar akhir balik. Kalau udah balik udah. Kenapa kok begitu? Kenapa begini Pak intinya nih? Jadi akekah itu untuk menebus anak. Ya, kalau ini bisa kan nggak tahu umur mah. Jikalau bayi itu meninggal masih kecil, kita tebus dengan apa? Dengan akekah. Nah, biar apa? Biar di anak nanti bisa nolongin orang tuanya, Pak. Kenapa? Karena bayi belum punya dosa. Ya Pak, belum punya dosa. Dia bisa nanti nolongin kita. Ya kalau mati. Kalau kagak enggak nanti. Kalau udah gede terus sampai tua. Bagaimana akekah yang dikeluarkan dengan orang tuanya tuh? Pengharapan maksudnya capek orang tua pengen mendapat apa? Mendapat pertolongan dari anak. Nggak tahu anaknya hidup terus. Betul apa enggak? Bagaimana tuh? Sia-sia enggak sia-sia. Tetap dapat pahala. Ngan bicara anaknya nolongin apa kagak? Boro-boro. Iya kalau anaknya itu benar. Kalau ntar anaknya itu kan main pakong, tumbuk, boro-boro gak ada yang mau nolongin bapaknya, dia juga digebukin. Betul apa enggak? Tapi tetap orang tua enggak sia-sia. Paham dengan Pak? Ya. Sama kadang-kadang orang ngomong begini Pak nih. Ini memang terjadi Pak di kampung sini. Buat begini. Orang mau kurban. Ada yang ngomong belum mau boleh kurban. Ada yang ngomong gitu ada. Masya Allah kayak tahu aja dia udah kayak kamu belum. Woi, ada yang tahu emang kita tahu nggak nih kita nih? Tahu nggak kita dulu orang tua kita diakekkan apa enggak? Tahu. Tahu nggak? Kagak pernah tahu kita orang kagak pernah nanya kita sama bapak kita. Kalau kata nanya juga kata bapak, gua nggak kakek dulu, gua lagi susah. Nah, lalu bagaimana? Kita sementara belum diakekkan sama orang tua kita. Kita pasti beneran dapat rezeki. Oh, atuh mangga kalau akekah mah silakan aja. Jadi sodako. Jangan kau kaitan. Katanya kalau kurban belum akekah nggak boleh, nggak ada urusannya. Ya, nah sekarang kalau kita bisa berbarengan dengan bulannya, pas bulannya bulan haji, tanggal 10 haji dan tanggal 11, 12 sampai 13 berketepatan kita dapat rezekinya pas-pasan doang tuh beli embe atuh. Beli embe atuh lah. Ini gimana nih? Pilih nih. Apa kurban, apa akekah? Atuh bener kurban. Iya Pak, iya. Lalu diterima nggak kurban kita? Karena gara-gara kita belum diakekkan. Diterima. Kali ditolak. Minggir. Kenapa belum akekah lo?
Jadi akekah mah kewajiban, bukan wajib sih, sunnah orang tua. Dengan harapan di samping itu, kalau toh juga anak itu hidup terus, karena nggak ada orang tua yang mengharapkan anaknya mati, ada nggak? Nggak ada. Tapi kematian ada yang tahu nggak? 1000 kali anak kita pengen kita hidup, tapi kalau Allah mati, kata Allah mati nggak? Mati. Nah kalau toh juga Allah panjangkan umur dengan harapan anak itu jadi anak yang soleh, yang bisa mendoakan orang tua. Begitu. Nah kembali kepada yang udah tua nih. Sekarang bisa aja akekahin dengan harapan buat nolongin bapaknya, moro-moro mau nolongin bapaknya. Dia nggak tahu kan gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya dipotongin kambing nanti itu pahalanya. Pahalanya dihitung. Oh, di kambing pahalanya sekian. Nah berbarengan dengan haul. Kirimin tuh ceritanya sodako. Mudah-mudahan bisa menebus kesalahan-kesalahan almarhumah. Misalnya kalau kesalahan almarhumah ada 10.000, oh ternyata nih pahala kambing dapatnya 5.000. Bisa ngurangin kan? Bisa ngurangin. Mudah-mudahan kayak begitu. Amin ya robbal alamin. Apa aja mas, makanya ingat nih, kadang-kadang memang di kampung sini Pak, di kampung saya kok sama. Kemarin kok mau ada nenek-nenek kampung anak P3 pakai kaliwat korban apa sih semuanya nggak jadi masalah kalau punya ya. Udah intinya para jemaah sekalian, mohon maaf, mudah-mudahan ini nggak ada perbedaan di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi akekah itu yang dianjurkan oleh baginda Rasul adalah usia 7 hari dan sambil diberikan nama, terus kemudian sambil cukur rambut. Nah akekahnya buat laki-laki 2 dan buat perempuan 1 dari unsa walil gulami satani, 1 untuk perempuan dan 2 untuk laki-laki. Dunal kasri fil ihromi, dan sebenarnya Pak, daging tulang akekah itu jangan dicacah. Waktu kita mau pada rontok tulangnya, betul nggak? Dan dalam kitab Matan Juban, dunal kasri fil ihromi artinya apa? Jangan dicacah. Ngaji dalam kitab Juban. Dunal kasri fil ihromi artinya apa? Jangan dicacah tulangnya. Mestinya seruas-seruas. Dari dengkul ketemu ini, ketemu ini baru yang makannya bobok. Kita ya Allah, tulangnya apa remuk. Lah orangnya aja ini bukan pakai bola. Bagaimana kalau kejadian kayak gitu? Enggak jadi masalah. Enggak, jangan diributin nanti gue enggak salah juga. Cuman abdolnya tulangnya jangan dicacah. Mengingat kalau enggak dicacah takutnya ini yang makan dibilang kan anjing lapar. Nah udahlah, enggak jadi masalah. Tapi abdolnya jangan dicacah gitu. Nah, terus kemudian bedanya antara kurban dengan akekah. Kalau daging kurban dibagikannya mentah, jangan dimasak, jangan. Kalau kurban, udah kurban mah, udah kasih aja udah. Nah ada juga yang ngomong begini Pak, wah kalau daging kurban mah nggak boleh nggak boleh, yang kurban nggak boleh makan, tergantung kurbannya. Ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Mana kurban yang wajib? Kurban najar. Gua kalau dapat rezeki kambing ini gua korban itu nggak boleh sama sekali. Tapi bagaimana kalau kita kurbannya kurban biasa saja, tiba-tiba dapat rezeki bisnis berbarengan dengan bulan haji, beli kambing langsung kurban, itu najar bukan? Kagak. Boleh nggak makan? Boleh kan? Nanti kalau kita memakannya paha, ntar no kambingnya bapak dendeng. Nanti tanya, apa ini kambing dendeng gini? Dong dulu makan.
Benar ya. Saya begitu. Jadi para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya malah dalam hal ini apapun yang kita keluarkan, apapun yang sohibul baik keluarkan, baik itu daging kambing, terus kemudian makanan, ya Pak ya, semuanya kita niatin pahalanya untuk almarhumah almarhumah Bena binti Haji Adi dan Hajah Maryam binti Aziz. Udah semuanya ya pada malam hari ini. Makanya nih Pak dengerin nih, saya ingatkan makanan-makanan yang ada tolong jangan sampai tersisa. Bungkus bener Pak, jangan malu-malu. Rumah gak kebagian. Jadi ada karena walaupun bagaimana banget baru rumah mau balik. Kalau Bapak nggak mau, mobil saya di atas ada keranjangnya. Nah, saya udah bener kenapa? Saya mah kasihan. Kenapa? Biar ini makanan dapat pahala. Sebab makanan akan jadi pahala kalau dimakan. Bagaimana kalau kagak dimakan? Cuma dapat pahala. Makanya Pak dengerin, kalau kita nyedekahin buat orang yang udah meninggal dunia, dengerin nih Pak nih, biar sedikit, yang penting tenggakannya cepet. Bener Bang ini. Iya, artinya untuk dimakannya ke situ. Mohon maaf Bang, kadang-kadang ada, saya sering banget ceramah dah. Ya bukan ratusan minimal, kadang ada yang makanan memblok aja, banyak Pak banyak. Tapi memblok apa salah satunya telur gabus. Bukannya kagak boleh, bukan. Babar sih babar kalau telur gabus saya. Cuman musimnya musim hujan. Kena gerimis. No boleh. Gak ada ini. Agak kemakan. Bukan kagak boleh, bukan. Jadi sedekah mah apapun boleh-boleh saja Pak. Nggak ada larangan masalah makanan mah. Jangan dikait-kaitin sama yang udah mati. Karena ada di kampung saya masih ortodok banget. Sedekah kematian nggak boleh pakai kue pisang. Emang apa itu kagak boleh pakai kue pisang? Katanya kalau kue pisang dibungkus, ntar ada lagi yang dibungkus. Urusan apa yang dibungkus sama kue pisang? Terus ada juga Pak, bener juga ini Pak, di kampung saya aja, saya pernah juga ceramah dari Semak, masih ortodok juga Pak. Sedekah kematian nggak boleh pakai mie. Saya sampai nanya, emang apa sih sedekah nggak boleh pakai mie? Ustaz kan memang tiba-tiba. Kalau kita sedekahin, ntar mendapat sakit jilid. Saya bilang urusan apa makan, urusan apa mie sama bapak lo. Masalah kejiran dan tidak bakal tergantung amal ibadah bapak lo. Kalau bapak udah di dunia rajin ibadah, sholat rajin, ngaji rajin, sama Ustaz demen, sama Habib demen, gak gedeg. Saya yakin selamat dari siksa kubur. Sekarang ada orang sholat kagak, ngaji kagak, mau Ustaz bawa gedeg. Ustaz lewat nyampe. Abang ada. Nanti begitu ada Salim ada. Ada kadang-kadang orang yang antaranya Ustaz ada. Hidupnya berat banget sama Ustaz. Sama ambil pendok, udah mati mah gereng-gereng. Kemarin belum berdega ya deh. Nggak boleh Ustaz ngomong salah sedikit. Ustaz ngomong gaplek, udah kesinggung. Jangan ya Allah. Bagaimana ada orang sholat kagak, ngaji kagak, ngomong Ustaz agak gedeg. Bu, Pak, begini. Pas begitu meninggal, karena saking sayangnya kata dia mah jangan sampai orang tuanya kejirit-jirit ini. Nggak pakai mie. Coba yang begitu kira-kira walaupun nggak disedekahkan pakai mie kejirit apa kebubet? Bubur. Itu begitu bukan kejirit atau kebubet. Ya Allah. Jadi para jemaah sekalian, jadi sedekah kematian itu jangan kait-kaitin lah. Kadang mohon maaf ini ada juga di kampung saya. Sedekah kematian itu dikaitin hobinya apa yang mati. Ada Pak, bener Pak? Banyak. Lagi hidupnya demen kaca semua. Pas begitu mati, wah, kaca semua. Malam sama kaca sampai malam ketujuh kaca. Ya Allah ya. Di samping yang tahlil pada prek-prek, terus sebagian utuh. Kenapa? Karena yang tahlilnya akhir. Aduh mirip rupanya.
Buat ini kan mati dengan begini. Ayo sini gua dong panduan Udah intinya para jemaah sekalian, gimana bisa urusannya ya? Yang bisa dimakan insya. Nah, terus ada juga yang nanya gini Pak nih, bukan yang nanya, ada kejadian. Lanjut lagi. Ada orang meninggal, sedekahnya karena pengen praktis. Sedekah pengen praktis nih Pak nih. Sedekahnya bukan barang mateng, tapi barang mentah. Ada yang ngomong, wah itu waktu lu sedekah mentah mau bawa lu bawa makan. Ada begitu ada. Kata dia mau orang yang udah mati makan. Woi, orang yang udah mati mah nggak ada ya makan. Yang sampai Pak bukan makanan. Yang sampai ke orang tua kita pahala makanan. Itu kira-kira kalau kita ngasih beras ke orang dapat pahala nggak? Apa? Itu dapat sampai ke sono Pak Ul. Masya Allah ini mah katanya nggak makan. Waduh. Pak, kalau andai kata orang yang mati makan, kita yang hidup kagak bakal kebahagiaan. Orang yang hidup pada konyol, pesta yang mati turut mengundang. Waduh, Qurannya pas begitu orang udah mati turut mengundang, dibangunin semua di kuburan. Bangun, bangun, bangun. Ayo kita bawa karung. Apa gua diundang tolol? Kita harus kebahagiaan, ya Pak ya. Nah, para jemaah sekalian, itulah. Jadi kita keluarkan yang bermanfaat. Mentah juga nggak apa-apa Pak. Duit. Nanti kalau andai kata kita sedekah buat yang mati, makanan doang atau bagaimana udah tercerah. Untai dulu. Atau bagaimana berdoa? Mana berangkat doa? Ya Allah, bini masa sampai di rumah. Dan aku kopek. Mohon maaf, jadi apapun sampai kalau kita lihatnya mau duit. Nih kayak ibu isi balik kalau bisa mau sedekah sama saya nggak tolak enggak. Tapi niatin pahalanya buat almarhumah. Kalau nggak percaya itu sampai mati dah. Kalau nggak sampai balik lagi kemari. Sampai Pak sampai. Nah ada keterangan Pak, ada satu riwayat Pak. Ada seorang alim ulama. Seorang alim ulama bermimpi tentang alam kubur. Pak, kalau ulama mimpi bener. Lain sama Sudin mimpi. Rung sebulan. Kadang-kadang mimpi udah macam-macam. Mimpi berak dimasangin berak. Ya mohon maaf itu ya parah kalau ulama mungkin barangkali satu petunjuk yang mimpi tentang alam kubur. Pas begitu mimpi alam kubur ceritanya di alam kubur Pak, itu orang alam kubur lagi ngumutin sesuatu Pak, perebut ngumutin sesuatu. Petemut ada yang kinjek-kinjek percis kayak orang ngambil sembako gitu. Tapi ada satu ibu-ibu yang duduk nyantai Pak. Ini ngeplay. Dia nyantai duduk sehingga ulama itu nanya, menghampiri dalam mimpi. Ibu kenapa nggak ingin ngambilin sama mereka? Oh saya mau udah cukup. Emang apa cukup? Bak apa saya di dunia yang masih punya anak saya selalu membaca Al-Quran buat saya. Dia punya rezeki bersedekah buat saya. Itulah yang membuat saya cukup. Emang anak ibu di mana? Anak saya di pasar anu lah. Ya, bener. Udah tuh ceritanya. Tuh orang alim tuh mimpinya bangun. Besok paginya diparanin tuh ke pasar itu. Bener pas begitu di pasar ada anak muda lagi buat umat kamit aja. Rupanya itu tuh dia lagi ngirimin doa buat orang tuanya. Itulah yang membuat orang tuanya jadi bahagia di sana. Walaupun hanya Bismillah, ayo makan Bismillah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
kan bismillah doang gitu. Gua bisa jadi doang tolong. Nah udah, akhirnya itulah yang membuat orang tua ini nggak beda sekarang nih. Ini anak-anak yang ngirimin apa namanya, anak-anak yang ngumpulin duit, ngirimin sholawah tuh orang tua di alam kubur sono tersenyum bahagia karena anaknya ingat sama orang. Apalagi tadi dibacain marhaba subhanallah, insyaallah mendapat syafaat, amin. Dibacain tahlil la ilaha illallah, insyaallah akan terang kuburnya. Nah itulah ilaha illallah yang kita baca terus kemudian kita kirimin untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kuburnya terang. Bahkan kita nih Pak seharusnya dianjurkan kalau kita lewat di kubur kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu hayyun da'imun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau kita lewat di kuburan. Ini mah kagak. Yang matinya preman. Waduh digape-gape. Kadang kita juga kalau kita masuk ke kubur, bukan masuk ke kubur, kita masuk ke area perkuburan. Nih biasa ngefoto mayat, itu kita dianjurkan assalamualaikum. Assalamualaikumnya yang benar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini mau kagak yang ngefoto. Belum. Assalamualaikum ya gua bawa. Apalagi gua saling di depan foto. Belum. Untung tuh mayat nggak ada. Kalau mayat mah denger kabur bangun. Allah. Assalamualaikum yang sopan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Begitu insya Allah terang kita. Nah para jemaah sekalian, mudah-mudahan pada malam hari ini apa yang dikeluarkan dan apa yang dibaca semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disampaikan untuk almarhumah almarhumah Haja Beda binti Haji Adi dan Haja Maryam binti Haji Asyirahnya, semuanya mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, terima amal ibadahnya dan terang kuburnya dan diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur, amin Allahumma ya rabbal alamin. Lalu kemudian bagi kita yang masih hidup, dengerin Pak, bagi kita yang masih hidup dengan adanya kita hadir di acara-acara begini, petiklah hikmahnya Pak. Kalau bicara haul identik dengan kematian, sadar kita juga pasti bakal mati. Makanya sebelum kita mati, hayo kita zikir Pak, kita baca la ilaha illallah. Sebab apa-apa nanti kalau kita udah mati iya, kalau anak kita iem, kalau kagak. Makanya selagi kita hidup banyakin kita sedekah, iya nanti kalau kita mati anak kita nyedekahin, kalau enggak mati urusannya lo. Malaikat banyak urusan. Hanya ayo banyak sedekah insya Allah. Karena saya khawatir Pak di zaman sekarang, mohon maaf Pak, mohon maaf banget ini, mohon maaf bukan memponis. Di zaman sekarang banyak orang-orang yang nyedekahin orang tua yang duitnya dari yayasan berjanji Bang. Jadi iya. Dengerin lu bener ini. Pas begitu pencairan dapat duit 10 juta, dikeluarin 5 juta buat sedekah orang tuanya. Bagus niatnya mah, kasihan sama orang tua. Tapi awas saudara-saudaraku sekalian, ini bukan kasihan sama orang tua, ini malah menjerumuskan orang tua. Udah kalau bisa mah yayasan mah lu telenai udah. Bagaimana nyalakan orang tua kita? Cukup dengan air kalau memang kita gak punya. Itu yang dianjurkan oleh Rasul. Karena kata Nabi, tasaddaqu an anfusikum wa an mautikum walau bisurbati ma'in. Bersedekahlah kamu buat dirimu dan keluargamu walaupun hanya dengan seteguk. Lebih baik seteguk air kau keluarkan buat orang tuamu daripada banyak makanan tapi dari yayasan berjanji. Itu dia tuh. Perempuan tuh yang setiap minggu bikin buah Ganesha yang bikin puyeng itu lagi. Jadi Allah juga akan itu. Makanya itu, oh saya nggak punya air, tapi ayat yang kita bilang akan lebih baik kau bacakan ayat suci Al-Quran. Oh nggak bisa, kau babi doa maka dengan doa apa? Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afihi atau Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf yang sebesar-besarnya, pengen berbicara banyak karena waktu juga Pak, saya juga tamat tuh. Kalau mohon ngetren kayak tadi tuh sama saya kedua nih acara nih, bahkan besok juga acara lagi Pak ke Malaysia. Nggak tanggung-tanggung saya pakai Malaysia. Ke Malaysia ngapain? Saya nyeratin Ipin Upin.
warahmatullahi wabarakatuh.